Samuel Ricci sudah layak jadi starter di AC Milan. Samuel Ricci belum lama ini diberikan kesempatan mulai oleh Allegri dalam starting 11 Milan di beberapa laga Serie A, menggantikan opsi gelandang lain seperti Ruben Loftus-Cheek, menunjukkan bahwa sang pelatih mempercayai peranannya lebih dari sekadar pengganti. Ricci telah menunjukkan kualitas teknis dan kontribusi yang lebih konsisten dibandingkan performa Fofana musim ini. Statistik musim ini untuk Ricci menunjukkan ia ikut serta dalam gol dan assist secara reguler, serta memiliki goal involvement yang solid dengan expected assist dan passing akurasi berada di atas rata-rata gelandang Serie A. Data resmi tim menyoroti kemampuan passing Ricci dengan akurasi tinggi, serta peran dalam pemulihan bola dan transisi permainan. Media Italia menyebut Ricci kemungkinan akan memulai pertandingan Serie A, menggantikan pemain lain di lini tengah setelah penampilannya yang matang. Sementara itu, penilaian performa Fofana di beberapa pertandingan menunjukkan skor lebih rendah dalam player ratings komunitas fans dan beberapa media, menandakan ketidakkonsistenan performa gelandang asal Prancis tersebut. Kemampuan Ricci dalam possession play, distribusi bola yang stabil, dan keterlibatan dalam tempo kontrol membuatnya unik di lini tengah Milan. Catatan statistiknya menempatkan dia di atas 90% pemain Serie A dalam passing akurasi dan kontribusi assist relatif terhadap waktu bermainnya. Ini bukan sekedar statistik kosong, tetapi mencerminkan pemain yang dapat mengatur ritme permainan Milan dengan lebih efektif. Kenapa Ricci lebih layak jadi starter? Yang pertama, Ricci memiliki jumlah assist sekaligus kualitas passing yang unggul signifikan, termasuk per 90 menit di level tinggi. Yang kedua, Allegri cenderung memiliki gelandang yang bisa mempertahankan kontrol permainan dan membangun serangan dari belakang. Ricci mampu melakukan itu dengan lebih konsisten daripada Fofana yang lebih defensif dan kadang kehilangan tempo serangan. Dan yang terakhir, dalam pertandingan liga tertentu, Allegri memilih Ricci dibanding Loftus-Cheek atau opsi lain di lini tengah. Ini mengindikasikan kepercayaan pelatih atas kualitasnya untuk jadi bagian starting 11. Samuel Ricci telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di AC Milan, baik dari kontribusi statistik maupun kepercayaan yang diberikan pelatih. Kinerja teknisnya, terutama dalam kendali permainan dan distribusi bola, memberikan dasar kuat bahwa ia lebih tepat diberi peran starter ketimbang Youssouf Fofana, terutama dalam skema yang membutuhkan kreativitas dan kontrol tempo di lini tengah. Füllkrug siap tunjukkan taji. Saya butuh Milan sekarang dan Milan butuh saya sekarang. Kalimat ini bukan basa-basi perkenalan, ini pernyataan kesiapan. Niklas Füllkrug datang ke Casa Milan dengan satu tujuan, langsung memberi dampak. Füllkrug adalah tipe striker yang memang dicari Massimiliano Allegri sejak lama. Bukan pemain transisi, bukan eksperimen jangka panjang. Ia adalah penyerang nomor 9 murni yang siap menjadi titik tumpu serangan, karakter yang selama ini hilang dari lini depan AC Milan. Dalam dua penampilan awalnya, terlihat jelas bahwa Füllkrug datang bukan untuk belajar sistem, tapi untuk mengisi celah yang nyata. Ia menegaskan bahwa Milan memberinya apa yang ia butuhkan saat ini, kepercayaan penuh sebagai striker utama, sebagai referensi di lini depan. Sebaliknya, Milan mendapatkan sosok yang siap memikul beban terberat di lapangan, menjadi target, menerima tekanan, dan tetap bermain efektif meski perannya sering tidak terlihat di statistik. Füllkrug mengakui bahwa posisi nomor 9 adalah peran yang tidak selalu menyenangkan. Namun justru disitulah ia merasa paling nyaman. Mentalitas ini sejalan dengan filosofi Allegri yang membutuhkan penyerang bekerja keras, bukan sekedar finisher. Ini bukan cerita tentang adaptasi panjang,
Ini tentang dua kebutuhan yang bertemu di waktu yang tepat. Ketika Füllkrug dan Milan saling menemukan, arah baru lini serang Rossoneri mulai terlihat jelas. Mike Maignan perpanjang kontrak. Negosiasi yang sempat dinilai hampir mustahil kini memasuki fase penentuan. Proses perpanjangan kontrak Mike Maignan tak lagi berbeda di wilayah spekulasi, tapi sudah masuk ke tahap teknis. Matteo Moretto mengkonfirmasi poin paling penting dalam dinamika ini. Persetujuan prinsip dari Maignan sudah ada. Ini menandai perubahan signifikan dibanding sebulan lalu, ketika hampir seluruh sumber menilai peluang perpanjangan sangat kecil. Perubahan arah ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada kerjasama sistematis dari internal klub, tekanan dari ruang ganti, peran langsung Massimiliano Allegri, dan sikap manajemen yang menaikkan level tawaran menjadi faktor kunci. Milan tidak hanya mencoba meyakinkan Maignan secara emosional, tapi juga secara struktural dan finansial. Proposal yang diajukan menunjukkan skala komitmen tersebut, 5 juta euro gaji tetap dengan tambahan 2 juta bonus, menjadikan Maignan sejajar dengan Rafael Leao sebagai pemain dengan remunerasi tertinggi di skuad Rossoneri. Ini adalah sinyal jelas bahwa Milan memposisikan Maignan sebagai pilar jangka panjang menengah, bukan sekadar aset yang dipertahankan. Meski demikian, fase krusial belum sepenuhnya terlewati. Hambatan terakhir bukan lagi kehendak pemain, melainkan negosiasi antara klub dan agen terkait komisi. Dalam banyak kasus, justru titik inilah yang menentukan apakah sebuah kesepakatan berakhir dengan tanda tangan atau kembali tertunda. Moretto menegaskan Milan belum sampai pada tahap finalisasi, tetapi optimisme klub kini berbasis pada fakta, bukan pada harapan. Keinginan untuk menutup kesepakatan secepat mungkin mencerminkan urgensi Milan menjaga stabilitas proyek dan mengamankan posisi paling vital di struktur tim.